Mermaid in Love 2 Dunia episode ke-1. Kisah ini diawali ketika Ratu Neptuna dan Putri Juliet sedang bermain bersama di permukaan laut. Ratu Neptuna sangat sayang sekali kepada Putri Juliet. Rasa keingintahuan Putri Juliet sangatlah besar, apalagi ketika Putri Juliet melihat kapal nelayan yang berwarna-warni. Putri Juliet ingin sekali mendekati kapal tersebut, namun Ratu Neptuna melarangnya karena di kapal tersebut terdapat banyak manusia. Mereka itu berbeda dengan kita, dan kita nggak boleh mendekati mereka, ucap Ratu Neptuna kepada Putri Juliet. Setelah pulang ke istana Mermaid, Ratu Neptuna sangat panik dan terkejut ketika tahu Putri Juliet menghilang. Ratu Neptuna bahkan memarahi semua pengawal istana Mermaid karena tidak becus untuk menjaga Putri Juliet. Padahal Putri Juliet itu adalah satu-satunya pewaris dari tahta istana Mermaid. Ratu Neptuna langsung memanggil Neptunus untuk mencari Putri Juliet. Ternyata Putri Juliet kembali lagi ke permukaan untuk melihat kapal nelayan dari dekat. Putri Juliet terus mendekati kapal para nelayan. Putri Juliet tidak sadar jika dirinya sedang dalam bahaya. Para nelayan itu hendak melempar bom air untuk menangkap para ikan. Sebenarnya salah seorang dari nelayan itu melarang teman-temannya untuk memakai bom air. Namun semua itu percuma saja, karena teman-temannya tidak mau mendengar dan tetap pada pendirian mereka, yaitu menangkap ikan dengan menggunakan bom air. Salah seorang dari nelayan itu kini telah melempar bomnya ke air. Tanpa disadari, ledakan dari bom air tersebut ternyata mengenai Putri Juliet. Ratu Neptuna terus saja memanggil Putri Juliet, namun Ratu Neptuna masih belum bisa menemukan anaknya itu. Sampai pada akhirnya ketika Putri Juliet terkena ledakan, Putri Juliet berteriak. Alangkah terkejutnya Ratu Neptuna ketika mendapati Putri Juliet sudah terbujur kaku. Kini Putri Juliet sudah meninggal. Ratu Neptuna terus menangisi kepergian anaknya itu. Karena kejadian ini, Ratu Neptuna sangat marah. Ratu Neptuna mengeluarkan kutukannya untuk para nelayan itu. Di hari yang bersamaan, Buruni yang merupakan salah seorang istri dari nelayan tersebut melahirkan. Buruni dan Bidan Yuni sangat terkejut ketika melihat anak yang dilahirkan Buruni memiliki ekor ikan. Suami Buruni pun masuk ke ruangan bersalin ketika tahu bahwa anaknya sudah lahir. Namun suami Buruni sangat syok ketika melihat wujud anaknya itu. Tiba-tiba saja suami Buruni terkena serangan jantung dan meninggal di saat itu juga. Buruni sangat sedih melihat hal itu. Bidan Yuni berpikir jika bayi yang dilahirkan oleh Buruni itu adalah pembawa sial. Bidan Yuni kemudian segera pergi untuk melaporkan tentang kelahiran bayi aneh itu. Meski bagaimanapun juga, Buruni tetaplah seorang ibu. Buruni lantas pergi untuk menyelamatkan anaknya itu. Di tempat lain ternyata Bu Yuni sudah bertemu dengan para warga. Bu Yuni bahkan sudah menceritakan tentang kelahiran bayi Mermaid. Kini Buruni sedang dalam bahaya. Para warga terus saja mengejarnya. Sampai pada akhirnya Buruni bisa bersembunyi dan menyelamatkan dirinya beserta dengan bayinya itu. Setelah dirasa sudah aman, Buruni melanjutkan perjalanannya. Namun ketika di pesisir pantai, alangkah terkejutnya Buruni melihat sosok Putri Duyung. Ratu Neptuna pun memperkenalkan dirinya kepada Buruni bahwa dirinya adalah Ratu Neptuna, ratu dari para mermaid. Ratu Neptuna lantas memberitahu bahwa semua ini terjadi karena ulah dari suami Buruni, sehingga menyebabkan Ratu Neptuna harus mengutuk bayi tersebut. Bayi itu merupakan bayi pengganti anaknya yang telah meninggal. Buruni meminta Ratu Neptuna untuk mengubah anaknya kembali menjadi manusia seutuhnya. Namun Ratu Neptuna tidak mau karena bayi itu sudah Ratu Neptuna kutuk menjadi mermaid dan bayi tersebut adalah pewaris tahta dari kerajaan mermaid. Buruni terus meminta Ratu Neptuna untuk membiarkan Buruni merawat bayinya terlebih dahulu sampai dia beranjak dewasa. Karena tidak tega, Ratu Neptuna pun akhirnya menyetujui permintaan dari Buruni, tetapi dengan satu syarat, yaitu Buruni harus mengembalikan bayi tersebut kepada Ratu Neptuna ketika bayi tersebut berumur 17 tahun. Tak hanya itu saja, Ratu Neptuna memberikan nama kepada bayi tersebut, yaitu Ariel. Ratu Neptuna bilang kepada Buruni untuk tidak mengingkari janjinya tersebut. 17 tahun kemudian, waktu tidak terasa, Ariel pun kini sudah tumbuh dewasa. Ariel memiliki seorang sahabat yang bernama Katya. Ariel dan Katya baru saja lulus dari sekolah SMA. Katya mengajak Ariel untuk liburan ke pantai. Mendengar kata laut, Ariel langsung sangat terkejut. Ariel tidak mau pergi ke laut karena Buruni melarangnya.
Katia terus mendesak Ariel agar Ariel mau pergi ke laut bersama dengannya. Ariel sangat tidak suka dengan laut karena di laut itu sangat bau amis. Ketika mereka berdua sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja Erik beserta teman-temannya lewat di hadapan mereka menuju ke pantai. Karena Katia terus membujuk Ariel, akhirnya Ariel mau menemani Katia pergi ke laut. Sesampainya di pantai, Ariel berteriak ketakutan karena melihat ombak. Katia mencoba untuk menenangkan Ariel dan meyakinkan kepada Ariel bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sepertinya Ariel mulai bisa menikmati pantai. Tak lama kemudian, Ariel bilang kepada Katia bahwa Ariel mau mencari air kelapa karena haus. Ariel pun lantas pergi dan diikuti oleh Katia. Di dasar laut nan jauh di sana, kehidupan di istana mermaid tidak kalah seru dengan kehidupan di daratan. Namun betapa malangnya mermaid Mita yang selalu ditindas oleh mermaid Stella. Mermaid Mita selalu saja disuruh oleh mermaid Stella untuk mengerjakan tugas mermaid Stella. Sedangkan mermaid Stella asik-asikan bersantai dengan mermaid Nori dan mermaid Westy sambil main handphone. Tak lama kemudian terdengar suara Ratu Neptuna. Mermaid Stella kemudian menghampiri Mermaid Mita untuk berkata bohong. Sesampainya di kamar Mermaid Stella, Ratu Neptuna langsung bertanya kepada Mermaid Mita, apakah Mermaid Stella menyuruh Mermaid Mita untuk membersihkan kamarnya Mermaid Stella? Karena kepolosan Mermaid Mita berkata jujur. Ratu Neptuna sangat kesal kepada Mermaid Stella, Mermaid Nori, dan Mermaid Westy, apalagi semenjak para mermaid mengenal gadget. Karena hal itulah Ratu Neptuna menyita semua gadget dari para mermaid. Para mermaid kini dilarang untuk kepo terhadap dunia manusia. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Saksikan terus kisahnya hanya di Mermaid in Love 2 Dunia. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, agar kami bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih.